Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebur Film Jadul. Apa kabarnya dulur-dulurku yang lagi makan pagi, siang, sore, malam nungguin ya? Ayo diambil yuk nasinya sekarang yuk. Yuk, lauknya udah siap ini lur. Sayang! Kangkung pedas sayang, kangkung pedas. Balik mana ambil aku Icang dengan gue hari ini. Hidup itu ibarat sinetron, kadang lucu, kadang nyesek, tapi tetap ditonton. Kali ini kita akan mengidul film berjudul Dog Pound tahun 2010. Bergenre kriminal, film ini mengisahkan tentang 3 napi di bawah umur yang dimasukkan ke penjara khusus remaja. Namun situasi di penjara itu sontak menjadi kacau di saat ada 2 napi yang tewas. Bagaimanakah kengerian dan keseruan film penjara satu ini? Langsung aja kita ke requestan salam-salam tidak hangat dari dulurku. Ayu ya Cak, titip salam buat orang-orang yang gak move on. Kalau gak bisa ambil hatinya, ambil aja hikmahnya. Nah ini cerdas memang dulurku satu ini si Avian ya itulah ya. Monggo skecakan. The message was about that. Don't ever do it again. Film dimulai dengan seorang remaja 16 tahun asal Amerika bernama Davis yang sedang berasal lele dengan pacarnya sambil mengonsumsi narkoboy. Baru mulai aja udah sin-sin begini aja ya kan. Di lain tempat, Angel yang berusia 15 tahun berpura-pura keserempet mobil dan ketika supirnya keluar menghampiri Angel, rekannya pun buru-buru mengambil mobil tersebut, sedangkan Angel langsung menusuk si sopir dan segera kabur. Sementara itu, Butch yang berusia 17 tahun adalah seorang tahanan di suatu penjara yang saat itu sedang emosi karena dituduh yang enggak-enggak dan disiksa seorang sipir. Butch pun nekat menyerang sipir tersebut dengan cara menekan meripatnya. Dan inilah kandang anjing. Don't do it again! Setelah itu mereka bertiga pun dimasukkan ke penjara yang sama, yaitu penjara khusus remaja di Enolaville yang berada di negara bagian Montana. Davis ditahan karena terbukti sebagai pengedar narkoboy, Angel karena melukai orang sipil dan terlibat dalam curanmor, sedangkan Butch dipindah ke sana setelah menyerang sipir yang tadi ya kan. Sesampainya di Enolaville mereka pun dicek dulu sebadan-badan sampai tilinjing untuk mencegah agar tidak ada benda-benda terlarang yang disembunyikan seperti narkoboy atau sajam. Setelah itu mereka diberikan seragam dan diperkenalkan ke kepala sipir di sana yaitu Sense serta petugas rehabilitasi bernama Goodyear. Lalu mereka bertiga dijelaskan jika di penjara tersebut dilarang memiliki senjata, benda tajam, konten-konten enak-enak, rokok, hammer, dan juga tidak boleh ada aktivitas yang berbau geng-gengan. Bend over. Cough. All of your belongings. Okay, boys, now we'll get you dressed. No sharp items. Gang activity will be permitted. Gentlemen, pick up your belongings. Single file. Setelah itu mereka pun diantar ke kamar dan ditunjukkan kasur masing-masing. Lalu Goodyear mengingatkan jika nanti mereka bertiga bisa berkelakuan baik, hakim juga akan memberi pembebasan bersyarat lebih awal. Selain itu Goodyear menjelaskan Davis and the gang masuk ke golongan level 1 dan memakai baju biru tua karena baru datang ke penjara. Mereka bertiga masih dalam tahap evaluasi apakah masih punya keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan ikut rehabilitasi atau tidak. Jika menunjukkan perubahan sikap yang positif, mereka akan dinaikkan ke level 2 dan dipakaikan baju serta celana hitam. Selain itu mereka juga akan dibekali keahlian yang berguna jika mereka sudah terbebas nanti, entah untuk membuka usaha, kerja kantoran, ataupun lanjut sekolah lagi. Namun jika mereka nekat melakukan hal-hal buruk di penjara, apalagi sampai mencoba kabur, maka pihak penjara akan memberikan seragam orange dan dipindah ke unit istimewa di mana mereka akan dihukum habis-habisan agar bisa cepet tobat lur. Goodyear menjelaskan ini ke mereka bertiga dengan sangat tenang tapi juga tegas. You
You show some goodwill towards Chit to an earlier parole hearing with the judge. Sports black pants and their polos acknowledge that they've made some poor. Now you're all level 1. Evaluations will determine if you try any crazy stuff. You just want an orange suit and... Di hari pertama mereka, ketika mengambil makanan, Butch sempat dipancing emosinya oleh tahanan lain yang bekerja di dapur, yaitu Banks. Ternyata hampir semua napi di sana tahu lur jika Butch dipindah ke Enola Vale karena telah melukai seorang sipir di penjara lamanya. Maka dari itu Banks sengaja cari gara-gara agar Butch melawan balik dan bisa dimasukkan ke unit istimewa. Lalu tahanan lainnya yaitu Max mengingatkan Butch agar jangan gampang tersulut emosi daripada harus dibawa ke unit istimewa. Setelah kegiatan hari itu selesai, Davis DKK pun tidur di kasur masing-masing bersama para tahanan lainnya. Hurry up, keep it moving. Don't move on it, man. You'll just end up in the hole Banks wants you. Good night, gentlemen. Esok paginya, Goodyear membangunkan para napi pagi-pagi buta dan mereka juga diminta membereskan kasur dalam waktu 2 menit agar terbiasa disiplin, ya kan lur? Lalu ketika sedang ngepel, Angel pun dipanggil oleh seorang sipir. Sementara itu Davis dibully oleh Banks dan teman-temannya, yang untungnya Davis masih bisa menahan amarah meski Banks merampas sepatunya. Setelah itu Banks DKK juga mengganggu Butch yang sedang ngepel dengan meludah-ludah dari lantai atas, namun Butch tetap menahan emosi karena ada Goodyear yang sedang berjaga. Lalu keesokan harinya ketika Banks sedang bertugas di dapur, terlihat dia memberikan seonggok plastik narkoboy secara diam-diam ke seorang napi. Brengkesnya saat malam, Banks and the gang memukuli Butch berkali-kali saat dia lagi enak-enaknya tidur lur, dan mengancam akan membunuh Butch jika berani mengadu. Looking to get f***ed up, man? Looking to get f***ed up? Relax, huh? Now that they're on my feet and everything, I don't really feel like... Get back to work. Shut up, I swear to God. Besok paginya Angel pun kena omel karena kasurnya masih belum merapi dengan benar. Sedangkan Goodyear menanyakan memar di mata Butch. Akan tetapi Butch mengaku bahwa semalam dia terpleset dan jatuh di tempat gelap. Jelas Goodyear tahu Butch berbohong dan menyuruhnya untuk jujur lain waktu. Setelah itu para napi mendapat tugas untuk menggali tanah, dan begitu mereka selesai, Butch pun dipanggil ke kantor Sense untuk ditanya tentang memar di matanya. Sense mengatakan jika Butch masih tidak mau jujur, maka dia akan dimasukkan ke sel unit istimewa karena dianggap telah berbuat onar dan tidak mau bekerja sama. Lagi-lagi Butch beralasan jika dia terpleset hingga jatuh, yang akhirnya Butch pun langsung dipindahkan ke sel unit istimewa, di mana para tahanan yang ngelunjak dihukum lebih berat selama beberapa hari agar sikap mereka menjadi lebih baik. I am not your punishment, boys, but to isolate you. Hours inside, you wake up all bruised up. I slipped and fell. Sementara itu di kamar, Banks menawarkan sedikit narkoboy miliknya ke Davis, dan of course Davis nggak nolak ya kan, lawang pecandu dia lur. Ketika Davis sedang teler, Banks sengaja iseng mencoret-coret wajahnya. Lalu teman-teman segengnya melihat foto Davis dan ibunya di kotak barang-barang pribadi milik Davis. Mereka juga mengatakan jika ibunya Davis sempat datang, tapi beliau akhirnya pulang karena Davis tidak kunjung muncul. Ironisnya Banks DKK sudah level 2 dan memakai kaos hitam karena mereka terlihat baik di mata sipir, padahal kelakuan mereka sangat amat biadab lur, dan napi-napi lain tidak pernah melapor karena takut. Setelah itu Davis merangkak keluar kamar, dan Goodyear yang melihat pun tahu jika Davis baru saja mengonsumsi narkoboy. Gak pakai lama Davis langsung diseret ke kamar mandi, dan Goodyear segera mengeluarkan narkoboy dari tubuhnya. Lalu ketika siuman, Davis pun diseret masuk ke sel unit istimewa. What if I have some of that raw shit? That white shit out for the pretty boy. Get that into you, man. Different. Yeah, that's just cause it's your mom was just here. She left happier than she came. Get on your feet, boy. Unlock 7. It's not a punishment. It's for your own good.
Keesokan harinya, bapak-bapak berewokan berkunjung ke penjara sambil membawa bungkus coklat berisi roti. Lalu ketika ngobrol-ngobrol dengan tahanan, bungkus coklat itu pun diambil salah satu napi, sebut saja Tukiman, yang sudah biasa mengurus narkoboy dari luar dan sedang bekerja menjadi petugas kebersihan. Lalu di area laundry, bungkus coklat itu pun dibuka, yang ternyata ada sebungkus narkoboy yang disembunyikan di antara roti, dan bungkus itu pun diserahkan Tukiman kepada Banks. Hari demi hari pun berlalu, yang akhirnya Butch dan Davis boleh kembali ke kamarnya. Namun ketika Davis dan Angel duduk-duduk santai nonton TV, tiba-tiba Davis diganggu oleh gengnya Banks yang sampai melempar bat pingpong. Davis pun akhirnya tersulut emosi. Angel menutupi CCTV dengan baju, sedangkan Butch yang melihat kejadian itu langsung masuk ke ruangan dan menghajar salah satu kroconya Banks. Sontak kroco yang lainnya ketakutan dan segera memberitai di mana posisi Banks sekarang. Saat itu juga Butch dan Davis yang sudah sangat emosi dengan Banks langsung mencarinya ke toilet dan Who did this to you? Who did this to him? God ever lay a beat down on somebody? Do that again. Mampus ya kan. Banks pun terluka sangat parah sampai harus dirawat secara intensif. Sedangkan Goodyear sudah menduga jika yang melakukan penyerangan itu adalah Butch. Sementara itu emaknya Davis yang tahu anaknya dibully tahanan lain sampai menulis surat banding ke pihak penjara. Dan mengetahui itu Davis pun marah karena merasa masih bisa mengatasi masalahnya sendiri di penjara. Di lain sisi Angel juga dijenguk oleh ayahnya yang mengatakan jika mereka sekeluarga sangat merindukan Angel untuk balik lagi ke rumah. Lalu ketika makan siang di kantin, lagi-lagi terlihat Tukiman yang bertransaksi narkoboy dengan seorang napi, dan kali ini Butch melihatnya. Filed a suit against this institution. That's your family missing you, huh? Ketika sedang sesi mentoring yang membahas tentang amarah dalam diri manusia, para napi pun ribut karena saling ejek sampai-sampai sipir datang untuk menahan mereka. Sementara itu Butch menemui Tukiman dan mengambil semua narkoba yang dia bawa secara paksa. Lalu malam harinya sebelum tidur, Davis menceritakan pengalaman yang sangat menarik ketika sedang di rumah pacarnya. Karena tiba-tiba emak pacarnya datang dan malah menggoda Davis, yang akhirnya mereka pun berasa lelur. Ya jelas ini sih cuma kayalannya si Davis aja ya kan. Namun dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Davis sudah sangat akrab dengan napi-napi lainnya. She's gonna either bitch me out or small talk and go off to bed. But I'm watching her smoke this thing. She's blowing smoke. So what the would you do? I had to do something, right? Mommy's naughty. Now I'm standing behind her, grabs me by the throat, sucking on my face. Besok paginya mereka semua pun bermain dodgeball alias lempar-lemparan bola. Para napi dipisah menjadi dua tim dan saling melempar bola. Lalu yang terkena lemparan harus keluar dari permainan. Kegiatan ini untuk meluapkan amarah mereka masing-masing lur, agar bisa menyalurkan emosi dengan cara yang positif. Permainan terlihat sangat seru sampai menyisakan duel antara Davis dan Butch, yang akhirnya Butch pun terkena bola dan tim Davis yang memenangkan permainan itu. You're not gonna have any of this bullshit on my court. You bunch of street dogs on your mark. Saat sedang nongki di tempat laundry sambil ngobrol-ngobrol, Butch pun dipanggil ke kantor kepala penjara, sebut saja Karjo, yang bertanya apa rencana masa depan Butch begitu bebas dari penjara. Butch pun menjelaskan jika dia ingin masuk sekolah sirkus untuk mengikuti jejak ayahnya yang juga pemain sirkus. Lalu Karjo memberitahu bahwa setelah diusut, ternyata sipir yang dulu dilukai oleh Butch memang sering melakukan kekerasan ke tahanan lain.
Maka dari itu Butch akan dibebaskan dalam 2 minggu ke depan. Namun jika sampai membuat kekacauan, maka Butch akan melanjutkan hukumannya selama 2 tahun di Enola Vale. Lalu saat umurnya sudah menginjak 19 tahun, dia pun akan dipindah ke penjara dewasa dan menjalani masa tahanan sisanya, yaitu 4 tahun lagi. Their children were physical. I assume you acted in self. So with that in mind, son, I think you're responsible and make the right choice. Any misconduct on your 4 years in That incident with this officer, technically you'd be released. Ketika makan siang, tiba-tiba wajah Tukiman disilet oleh seorang napi karena tidak kunjung memberikan narkoboy. Namun tidak ada yang mau mengaku atau melaporkan siapa pelakunya. Lalu esok harinya Butch pun menyerang si pelaku yang juga paling sering order narkoboy lur, dan mengancam akan menyiksanya lebih brutal jika dia berani menyerang Tukiman lagi. Dengan ini kita pun paham jika Butch sebenarnya baik. Dia berani menyerang orang-orang jahat sama seperti apa yang dia lakukan kepada sipir di penjara sebelumnya. Sands melarang Goodyear izin cuti untuk merayakan ultah putrinya karena di penjara sedang kekurangan petugas. Lalu ketika sedang bertengkar di telepon dengan istrinya karena tidak bisa datang ke acara ultah, Davis, Butch, Angel, dan Max mendengar percakapan Goodyear. Lalu mereka pun membahas seorang staf wanita di penjara. Bahkan Angel sampai menggambar staf itu di tembok dengan cat. Sementara itu Goodyear yang sangat emosi setelah bertengkar dengan istrinya mulai memojokkan Angel yang mengaku telah membuat gambar tidak senonoh tersebut. Sampai akhirnya ketika Angel menggigit, sontak Goodyear melemparnya hingga tengkuknya terbentur besi dan berdarah. Lalu Angel pun tak sadarkan diri. Tak lama kemudian Sands dan sipir lain pun datang yang langsung memborgol Butch karena dia terus memaki-maki Goodyear atas perbuatannya. Beberapa jam kemudian Goodyear pun sangat terpukul begitu mendapat kabar dari rumah sakit bahwa Angel telah meninggal. Di lain sisi Davis yang sedang mengurus laundry tiba-tiba didatangi 2 kroconya Banks yang akan balas dendam dengan cara memperkaos Davis lur. Sumpah ini jijik banget sih. His name's Angel Ortiz. Boy was pronounced dead 2 hours ago. Brengkesnya Goodyear tidak dibebani sanksi hukum apapun atas pembunuhan yang dia lakukan. Sementara itu Davis merasa malu, sedih dan hina karena telah diperlakukan sebejat itu oleh kroconya Banks. Saking gelisahnya Davis ingin menelpon ibunya, tapi karena masih dini hari, sipir pun melarang dan memintanya kembali tidur. Davis yang semakin kalut pun akhirnya nekat bundir dengan memotong urat nadinya sendiri lur. Sangat-sangat ironis. Need the phone. Calm down, he's coming. I need to talk to my slave, and I promise tomorrow. Keesokan harinya setelah insiden Davis meninggal, seluruh napi pun mogok makan. Apalagi pihak penjara tidak menginfokan apa-apa tentang kabar Angel, dan mereka pun berasumsi jika Angel sudah meninggal karena menganggap para sipirlah yang bertanggung jawab atas 2 kematian napi. Dan emosi mereka tidak terbendung. Kerusuhan pun akhirnya terjadi lur, diawali oleh Butch yang menghantam kursi ke tembok. Situasi benar-benar kacau dan di antara para napi terlihat Butch yang membalas dendam ke kroconya Banks karena telah mentusbol Davis. Setelah itu para sipir menggunakan rompi pelindung, helm, perisai pentungan, bahkan tembakan gas air mata untuk mengamankan situasi kembali.
Di tengah-tengah kekacauan itu, Buds menggunakan kesempatan untuk mendobrak pintu dan mengajak Max, tapi dia balik lagi ke kantin. Setelah itu, Buds nekat mendobrak pintu keluar gedung penjara. Namun sayang, Buds tetap digebuki sipir sampai betis kanannya patah dan dia pun diseret balik lagi ke dalam. Ya, menurut aturan dari kepala penjara, karena Buds telah terlibat dalam masalah, maka dengan ini impiannya untuk masuk sekolah sirkus sudah hilang karena Buds akan meneruskan hukumannya di Enolaville sampai dia menginjak umur 19 tahun. Lalu nantinya Buds akan dipindah ke penjara dewasa dan akan menghabiskan masa tahanannya selama 4 tahun lagi. Buyar, pesan moral dari film ini adalah sabar, karena sabar adalah bekal ketenangan dan kebahagiaan dunia maupun di akhirat nanti, lur. Assalamualaikum.